jahat. Katian emang jahat. Jangan ngadep belakang Karlin. Sekarang kami akan mengikuti dan melihat proses terjadinya penyepuhan emas. Penyepuhan emas adalah metode pengendapan lapisan tipis emas ke suatu permukaan yang konduktif. Biasanya tembaga atau perak secara elektrokimia. Metode tradisional tanpa proses elektrokimia disebut dengan pelapisan emas. Sejauh ini, terdapat beberapa jenis metode penyepuhan emas logam dengan masing-masing memiliki keunggulan dan kebutuhan di setiap industri dan penerapannya. Dalam penyepuhan PCB, lapisan logam pelindung, biasanya nikel, dapat diendapkan terlebih dahulu ke permukaan tembaga sebelum penyepuhan dilakukan. Lapisan nikel memberikan beberapa kelebihan, diantaranya meningkatkan ketahanan terhadap aus dan mengurangi efek merugikan dari keadaan pori-pori yang mungkin terbentuk setelah pelapisan emas selesai. Atom tembaga juga dapat menyusup ke dalam pori-pori lapisan emas tersebut, menyebabkan pudarnya kecerahan lapisan emas dan dapat membentuk lapisan oksida atau sulfida tembaga pada permukaan emas. Keberadaan lapisan nikel sebelum emas juga memiliki dampak buruk pada frekuensi yang tinggi. Efek kulit akan terjadi akibat resistensi nikel yang lebih besar dari emas, sehingga tebal lapisan konduktor yang berguna dapat berkurang secara drastis. Pelapisan selektif dapat dilakukan, yaitu hanya mengendapkan nikel sebelum emas pada area di mana hal tersebut amat dibutuhkan, sehingga tidak mengakibatkan dampak yang merugikan. Gold plating adalah proses elektrik atau elektrokimia yang merupakan proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Proses ini melibatkan elektroda, logam-logam yang dihubungkan dengan sumber listrik, dan elektrolit, cairan tempat logam-logam tadi dicelupkan. Dan kita akan masuk ke dalam bagian penyepuhan emas. Pertama yang kita perlukan ialah bahan. Pertama, logam yang akan disepuh, tembaga atau kuningan. Kedua, air suling atau air hujan. Ketiga, portas putih atau kuning. Keempat, pengkilap. Kelima, perekat. Keenam, obat epuh. Ketujuh, pelapis kuning dan merah. Dan kedelapan, air keras kaleng, emas atau perak. Dan kemudian alat yang digunakan: tang, sumpit, gunting, palu, amplas, saringan, solder, kompor, panci, emas putih sebagai platina, aliran listrik dengan kabel, kawat, wadah plastik untuk penyepuhan tabung. Kita masuk ke langkah pengerjaan. Langkah pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, perak dan air keras kaleng, emas atau perak dicampur menjadi satu dengan perbandingan 1/2, air keras dan emas atau perak. 3. Diamkan beberapa menit hingga campuran emas atau perak dan air kaleng berubah warna menjadi kekuningan. Itu adalah campuran 1. Kedua, yang keempat, campurkan air suling atau air hujan dengan campuran 1,5 botol porpas putih atau kuning, pengkilap, dan perekat campuran akhir. Kita masuk ke proses kedua. Kelima, bakar logam atau perhiasan memakai genjas solder hingga rata. 6. Bila sudah rata, celupkan ke dalam air raksa. Ketujuh, bersihkan logam atau perhiasan yang akan disepuh menggunakan mesin pembersih. Kedelapan, disangling mentah. Sangling ini berfungsi agar lebih halus lagi dan terlihat lebih mengkilat. Kesembilan, setelah disangling, lalu disikat kembali tanpa penyanglingan sampai warna asal keluar. 10. Masukkan logam atau perhiasan ke dalam wadah yang telah diisi dengan campuran air yang telah dibuat pada proses pertama. Ke-11, rendam logam atau perhiasan yang digantungkan pada tembaga yang telah diairi listrik dengan kabel tersebut selama 2 jam, dibantu dengan platina atau emas putih sebagai pengantarnya. Ke-12, diangkat dan disangling matang agar lebih mengkilat.
13 lalu di baterai yang berfungsi untuk menguatkan perekatan emas sehingga meminimalkan iritasi terhadap pemakai. Dan itulah 13 langkah dalam penyepuhan emas. Dan kesimpulan dari penyepuhan emas, penyepuhan adalah pelapisan dengan logam menggunakan sel elektrolisis untuk memperindah penampilan dan pencegahan korosi. Benda yang akan disepuh dijadikan katode dalam kurung Fe dan logam penyepuh sebagai anode dalam kurung Cu, Ag larutan elektrolit dari penyepuh seperti pada penyepuhan tembaga adalah CuSO4 dan pada penyepuhan perak adalah Ag dalam kurung Cn-2. Lamanya proses penyepuhan mempengaruhi ketebalan lapisan logam pada penyepuh pada logam yang disepuh. Demikian.